Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Self Protection yang beranggotakan 5. Yang pertama Ervina Nur Atani, yang kedua Febiana Della Saputri, yang ketiga Fitri Yulia Afifah, yang keempat Fujirotul Nasiroh, yang kelima Irma Ayu Kinanti. Saya akan menjelaskan tentang pengertian NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP untuk urusan perpajakan sebagai kode unik yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data perpajakan Anda tidak akan tertukar dengan wajib pajak lainnya. Cara pendaftaran NPWP online yaitu yang pertama, buka peramban Mozilla Firefox atau Google Chrome. Yang kedua, buka laman erek.pajak.go.id. Yang ketiga, klik daftar apabila belum mempunyai akun. Yang keempat, isi form pendaftaran akun erek. Langkah pertama, tulis alamat email aktif di kolom alamat email. Tulis captcha yang muncul di kolom captcha dan klik daftar. Yang kelima, buka email. Buka pesan masuk dari e-registration. Yang keenam, klik link verifikasi. Yang pertama, link verifikasi hanya berlaku selama 1 kali 24 jam setelah email dikirim. Yang kedua, apabila sampai jangka waktu tersebut link tidak dibuka dan diproses sampai selesai, maka harus mengulang dari pendaftaran akun langkah pertama dengan email berbeda. Yang ketujuh, isi form pendaftaran akun erek langkah kedua. Yang pertama, pilih jenis WP, pastikan tidak salah memilih. Yang kedua, isi kolom nama dengan nama sesuai KTP untuk orang pribadi, nama sesuai di sertifikat AHU untuk badan tanpa awalan jenis badan. Yang ketiga, buat password dengan minimal 8 karakter gabungan angka, huruf, dan simbol. Yang keempat, tulis password di kolom password dan ulangi password. Yang kelima, tulis nomor HP dari provider Axis dan Tri, pastikan nomor aktif dan ada pulsa. Yang keenam, klik request OTP, tunggu sampai SMS OTP masuk. Yang ketujuh, tulis OTP yang masuk di kolom OTP. Yang kedelapan, klik validasi OTP. Jika muncul notif tidak valid, silahkan tutup tab, ulangi dari langkah buka link verifikasi di email. Yang kesembilan, pilih pertanyaan dan tulis jawaban di kolom jawaban. Yang ke-10, tulis captcha yang muncul di kolom captcha. Yang ke-11, klik daftar. Yang ke-8, buka email. Buka pesan masuk dari e-registration terbaru. Yang ke-9, klik link verifikasi. Apabila tidak bisa terbuka, silahkan salin link panjang yang ada di email dan paste di tab baru, dan notifikasi akun telah berhasil dibuat akan muncul. Silahkan klik tautan untuk memulai pendaftaran NPWP. Yang ke-10, login akun erek. Pertama yaitu isi kolom email atau NPWP dengan alamat email yang digunakan saat pendaftaran akun erek. Yang kedua, isi kolom password dengan password yang telah dibuat saat langkah pendaftaran akun erek. Yang ketiga, tulis captcha yang muncul di kolom captcha. Yang keempat, klik login. Yang ke-11, pilih permohonan pendaftaran NPWP. Yang ke-12, pilih kategori wajib pajak. Yang pertama yaitu laki-laki lajang maupun sudah menikah. Yang kedua, pilih orang pribadi. Yang ketiga, status pusat sampai cabang, pilih pusat. Yang keempat, wanita lajang. Yang kelima, pilih orang pribadi. Yang keenam, status pusat sampai cabang, pilih pusat. Yang ketujuh, wanita sudah menikah dan tidak memiliki perjanjian pisah harta dengan suami. Silakan tidak melanjutkan pendaftaran. Ajukan cetak kartu NPWP anggota keluarga di KPP. Yang ke-8, wanita sudah menikah dan memiliki perjanjian pisah harta dengan suami. Yang ke-9, pilih PH atau MT. Yang ke-10, status pusat sampai cabang, pilih pusat. Yang ke-11, pilih data suami WNI atau WNA.
Yang ke-12 untuk suami WNI, isi NPWP suami di kolom NPWP suami. Yang ke-13 untuk suami WNA, pilih kebangsaan dan isi no paspor suami di kolom no paspor. Yang ke-14 klik next. Yang ke-13 isi identitas wajib pajak. Yang pertama isi nama wajib pajak sesuai KTP. Yang kedua isi tempat lahir dan tanggal lahir. Yang ketiga pilih jenis kelamin. Yang keempat pilih status pernikahan. Yang kelima pilih kebangsaan. Yang keenam isi nomor kartu keluarga. Yang ketujuh isi NIK atau no paspor. Klik validasi data. Jika muncul notif data tidak valid, silakan cek kembali isian atau konfirmasi ke Dukcapil. Yang ke-8 isi nomor handphone. Yang ke-9 isi email. Yang ke-10 klik next. Yang ke-14 isi sumber penghasilan. Pilih sumber penghasilan bisa lebih dari satu. Yang pertama klik kode KLU untuk memilih kode yang sesuai. Silakan ketik kata kunci untuk memudahkan dalam pencarian. Yang kedua isikan merek dagang. Yang ketiga pilih pilihan yang sesuai terkait ada tidaknya karyawan. Jika memilih pembukuan maka wajib membuat laporan laba rugi dan neraca di akhir tahun untuk dilampirkan di SPT tahunan dan tidak diperbolehkan menggunakan norma penghitungan. Yang keempat, penghasilan neto atau NPPN. Jika memilih pencatatan, maka wajib membuat rekap omset per bulan untuk dilampirkan di SPT tahunan. Diperbolehkan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN atau tarif PPh final UMKM. Yang kelima, klik next. Yang ke-15 isi alamat domisili. Yang pertama isi nama jalan atau dusun di kolom jalan. Yang kedua isi RT di kolom RT. Yang ketiga klik ikon lob di kolom kode wilayah. Yang keempat isi kolom KEL atau desa dan kecamatan. Klik cari kemudian klik pilih data yang sesuai. Yang kelima klik next. Yang ke-16 isi alamat tempat tinggal. Pilih sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Yang pertama apabila alamat tempat tinggal dan KTP sama. Yang kedua isi data apabila alamat tempat tinggal dan KTP tidak sama. Yang ketiga klik next. Yang ke-17 isi alamat tempat tinggal. Yang pertama isi data sesuai alamat tempat usaha. Yang kedua klik next. Yang ke-18 pilih rentang penghasilan per bulan. Yang pertama pilih sesuai dengan perkiraan penghasilan per bulan yang akan didapat. Yang kedua apabila memilih penghasilan 4.500.000 maka NPWP akan otomatis berstatus non efektif, tidak memiliki kewajiban dan hak perpajakan. Yang ketiga klik next. Yang ke-19 upload persyaratan. Akan muncul kolom upload persyaratan apabila memilih PH atau MT. Anda akan diminta untuk upload yang pertama foto NPWP suami maksimal 2 MB. Yang kedua foto kakak atau akte buku nikah maksimal 2 MB. Yang ketiga foto surat pernyataan MT atau perjanjian PH. Yang keempat klik next. Yang ke-20 klik pernyataan. Yang pertama klik benar lengkap. Yang kedua klik next. Yang ke-21 klik pernyataan. Pilih tarif pajak yang akan digunakan. Yang pertama tarif PP 23. Yang kedua tarif progresif PPh pasal 17. Dalam hal memilih tarif pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17, Anda tidak bisa menggunakan tarif PP 23 di kemudian hari. Untuk pegawai pensiun otomatis menggunakan tarif progresif PPh pasal 17. Yang ketiga klik simpan. 22 minta token. Yang pertama apabila formulir sudah selesai diisi dan berhasil disimpan maka tombol minta token akan aktif berwarna biru. Yang kedua klik minta token. Yang ketiga tulis captcha yang muncul di kolom captcha. Yang keempat klik submit. Yang ke-23 buka email. Yang pertama buka pesan masuk dari e-registration terbaru. Yang kedua salin token.
Ke-24, kirim permohonan. Yang pertama, buka kembali, klik tombol kirim permohonan. Yang ke-25, kirim permohonan. Yang pertama, centang semua pernyataan. Yang kedua, tempelkan token yang sudah disalin dari email. Yang ketiga, klik kirim. Yang keempat, NPWP akan otomatis tergenerate dan NPWP elektronik akan dikirim ke email. NPWP elektronik tersebut bisa dicetak sendiri untuk keperluan administrasi di instansi lain. Yang kelima, penuhi kewajiban perpajakan untuk tahun pajak sejak terdaftar. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.